Oke. Jadi yang atas abaikan lah dulu. Kita coba karena belajar kita yang bawah aja dulu. Karena yang atas biasanya udah dibikin karena layout. Oke. Kita kemarin sampai sini ya. Jadi kita hapus dulu nih. Isinya kita hapus yang nggak kita pakai dulu biar bersih. Oke. Ini nggak dipakai, hapus. Oke, sampailah sisa seperti ini. Ini sisanya. Kita kasih apa lah ya? Satu. Kayak gini. Home. Oke. Jadi kita coba bikin yang kayak gini nih ya. Kalau ini kan udah ada warnanya nih. Udah ada warna. Warnanya agak agak apa? Agak biru gitu ya. Warnanya agak biru. Kita bisa copy nih kalau mau ngambil apanya. Kalau mau ngambil warnanya. Ini warnanya nih. Dapat copy. Oke, kita ganti di sini misalkan. Warnanya udah sama sekarang dengan ini. Cuman kondisinya yang ini dia nggak, ini full, ya kan? Full. Maka kita nggak bisa nih letakkan di dalam kontainer karena kontainer tuh dia udah sempit. Udah sempit. Kalau kontainer tuh paling segini nih. Oke. Jadi maka kita harus ganti nih, nggak boleh pakai kontainer kalau kayak gitu. Kita bisa pakai div gitu ya. Supaya dia full. Box bisa juga. Kayak box bisa juga. Kita buat box. Impor box. Dah. Oke. Baru di dalam box itu karena ini posisinya mulai dari tengah-tengah, maka kita baru boleh tambahin kontainernya. Kontainer. Kontainer harus ditutup karena dia bukan single tag. Kontainer. Simpan. Maka otomatis dia udah mulai dari tengah-tengah. Nah, kalau kita mau cek kontainernya sampai mana, kita coba kasih warna lagi. Tapi yang lainnya, misalkan red, hanya sekedar untuk ngecek. Oke, kontainernya sampai sini, dari sini sampai sini. Maka ini udah cukup nih, dari sini sampai sini. Gitu. Atau kalau misalkan mau kita kecilin lagi ya pakai api dari kontainer. Misalkan full width kan, full width. Ini api kontainer, terus mark width. Mark widthnya misalkan apa ya, LG large, maka dia udah otomatis large ya. Atau misalkan MD medium, dia kecil nih. Tapi ini kayaknya nggak LG, ini MD, jadi nggak usah kita apa ya, nggak usah kita tambahin, cukup dah kayak gini. Oke, di layout ini kita lihat nih sebenarnya nih ada berapa nih, ada berapa layar nih. Kalau kita blok kayak gini kelihatan kan nih, ini blok yang pertama, ini blok yang kedua, berarti dia pakai apa? Dia pakai grid. Nah, oke, kita coba ke grid. Kita harus walaupun apa ya, kita boleh ngecek aja kok di sini websitenya. Nah, ya, kita bukan yang data grid ya, ini salah. Kita harus pakai komponen yang grid. Mana grid? Ini bahasa apa? Grid ya. Kok nggak bahasa Indonesia nih? Ini bahasa Inggris. Translate to English. Oh, sebentar ya. Dia ke website orang nih, PT. Nah, ini baru. Grid. Grid. Tapi yang layout ya.
copy yang layout. Nah, ini dia grid. Oke, kemarin jadi grid itu kan hanya untuk misah-misahin gitu, misah-misahin di contohnya. Dan grid itu yang harus kita ingat, dia ada komponen kontainernya, komponen parentnya, komponen induk gitu. Jadi kita bisa pakai ini nih contoh, kita copy gridnya, kita masuk ke dalam kontainer. Ini home-nya kita hapus dulu, atau biarin deh di atas gitu, kayak gitu. Terus kita ambil import gridnya. Oke, ini itemnya nggak ada karena kita mau butuh 2, berarti kita hapus aja semua nih. Nah, ini kita butuh 2 kan, 2 item kan, 2 item. Jadi grid itu, grid parent itu pasti grid container parentnya. Artinya grid container nih lebarnya pasti 12 gitu. Jadi kalau kita tadi mau bagi 2, 66, kita harus bagi 2 jadi 66. Jadi maksudnya yang sebelah ini untuk tulisan ini 6, yang gambar ini 6. Coba kita ambil dulu gambarnya, klik kanan, open new tab, kita copy URL-nya, kita letakkan di dalam grid yang kedua nih. Berarti pakai image src aja, image src gitu. Dan kita harus tambahin nih alt-nya, karena di React harus ada, misal gambar home misalkan. Kalau enggak dia ada warning. Kita refresh, kita lihat. Nah, ini sudah ada gambar satu. Oke. Nah, ini home-nya kita hapus sudah lah. Oke, kemudian sebelah sini kita harus kita ada tulisan tag ya. Ini tipografi, udah jelas tipografi. Maka kita harus pakai ini tipografi. Kasih tulisannya di sini ya. Yang tadi ini. Oke. Kita simpan. Tuh, udah. Cuma ini kan tulisannya gede banget nih gitu. Jadi kita misalkan mau menyesuaikan tulisannya, kita ganti aja deh menjadi H6 misalkan gitu. Kekecilan H4, sorry, H3. Oke, anggaplah segini dulu sementara, walaupun nanti kita harus atur lagi ya size-nya secara manual gitu. Kita ikuti template aja dulu, by template. Kita copy paste yang ini, kita copy. Terus kalau yang tulisan kecil ini apa, yang tulisan kecil ini mungkin bisa pakai caption ya. Kita cek di tipografi, tipografi, kita cek kira-kira yang mana gitu, kira-kira yang subtitle nih, subtitle 1, copy paste variannya jadi subtitle 1. Maka kita lihat hasilnya udah ada kayak gini. Oke, warna merahnya kita hapus karena mengganggu, supaya benar-benar warnanya sama. Oke, sampai sini. Kemudian ini ada tag fill ya, pencarian, dan tag fillnya ini ada tombol gitu. Wih, sorry, diklik. Tag fill yang pakai tombol ya. Oke, kita bikin tag fillnya dulu. Tag fill, basic tag fill. Oke, ini tag fill. Jadi tag fillnya itu yang variannya apa nih? Oh, nggak ada ya. Dia apa? Kalau kita lihat dia itu miripnya kayak outline yang ini file gitu. Cuman dia nggak ada apa-apanya gitu. Oke. Pakai yang tengah boleh nih, tapi nanti kita hapus labelnya kayak gitu. Terus dia yang pakai tombol kan, sampai button. Ada nggak di sini contohnya tag fill yang pakai tombol? Kita coba scroll ke bawah, yang ada pakai icon ya kan. Kalau memang nggak ada, kita tambahin manual, nggak masalah. Tapi nggak ada yang pakai tombol, atau ini gitu, ini bisa kalau mau coba. Oke, karena memang nggak ada ya, nggak ada tag fill yang udah disediain pakai tombol, maka kita tinggal bikin aja manual. Kalau kita mau bikin manual bisa. Contoh, kita coba bikin manual dulu. Kita pakai yang tengah ya. Yang ini berarti copy.
ini, kita copy dulu tag filenya ini. Oke, kita paste di atas, import dulu, kemudian kita copy tag file yang nomor 2 yang tengah. Oke, kita paste di bawah tulisan. Ingat ya, kita harus masuk ke dalam grid yang kedua. Ini grid yang kedua. Nah, ini grid induk, ada kontainernya. Di dalam grid induk dibagi 2, 6 tambah 6 gitu. Oke, kita paste di sini, simpan, kita lihat hasilnya. Oke, udah ada. Tapi kita nggak pakai label ya, nggak pakai label. Jadi fieldnya kita hapus, labelnya kita hapus. Ada labelnya? Oh, ini bukan label nih. Ini placeholder namanya, ada di API-nya. Kalau kita bisa tambahin kayak gini, placeholder. Ada di API itu namanya placeholder. Placeholder sama dengan enter your email misalkan. Dia placeholder. Oke, selanjutnya kita tambah button. Button ini berarti tipe button yang kayak mana? Container. Oke, kalau ragu ya kita copy paste saja. Gitu. Button kita copy. Mau di copy. Paste, import dulu, terus kita copy buttonnya. 2 copy. Kita satu aja. Oke, simpan. Kita lihat hasil. Container. Ini size-nya belum sama kan? Berarti kita bisa tambahin size yang large. Di button tuh ada API namanya size large gitu ya. LR large. Sudah sama? Belum sama. Berarti ini juga kita di konten ada size kan? Di sini ada size juga nih. Apa? Large juga. Gak ada, ini ternyata di sini ini udah besar nih ya. Kenapa ini udah besar? Jangan pakai yang ini deh. Nanti kita atur sendiri warnanya. Jangan pakai yang outline deh. Variannya yang standar. Standar aja. Nanti kita atur manual pakai varian standar pakai T. Tag fill apa variannya? Ada kan? Sorry. Tag fill variannya pakai D standarnya. Standar. Oh, okay. Standar. Sana. Kamu dia error ya sampai. Tuh, standar. Nanti kita atur pakai style. Gimana caranya nanti? Berarti ini container ini ganti dengan kata get started. Kita ganti dengan get started. Oke. Nah, kayak gini. Oke, terus di bawahnya ada tulisan free 30 day trial atau ada money back garansi. Oke, ini di sini saatnya kita memakai icon. Jadi kemarin kita belum pernah pakai icon. Kalau kita mau pakai icon di Material UI itu kita perlu install iconnya. Ini caranya. Karena icon ini terpisah dia dari Material UI. Jadi copy, kita install, kita jalanin di terminal lagi, pastikan di project yang sedang berlangsung. Oke, kita paste di sini. Maka kita sekarang udah bisa gunakan icon. Oke, kita contoh dulu yang tag fill tadi, kita kasih icon ya. Tag fill tadi udah di tag fill. Ini ada iconnya, apa icon apa nih? Message ya. Oke, kita cari tahu dulu cara nambahin icon di tag fill itu kayak mana. Nih, kayak gini. Sorry. Nih kayak gini.
Berarti kita lihat apa yang ditambah di situ, star ya. Nih. Input kita pakai star icon atau apa? Tunggu. Yang atas ada nggak contohnya? Nggak ada contoh yang lain. Yang ini ya. Ya. Banyak cara ya ternyata ya. Bisa pakai ini, bisa pakai ini ya. Nih. Bisa pakai input prop. Bisa pakai ini langsung. Oke, Pak, yang mudah sih pakai ini langsung nih, langsung. Oke, kita paste di atasnya. Gimana kita paste-nya? Di dalam API ya. Sini, kayak gitu. Oke. Input. Kita perlu import dulu ini, input. Ikuti aja contohnya. Kalau dia butuh impor ini, kita imporkan. Nih, merah kan. Import, paste di sini. Sekarang ini ya, akun circle-nya kita impor. Ini dia. Oke, impor. Oke, kita lihat dulu hasilnya gimana. Kita tes dulu pakai ikon yang ini. Kalau udah berhasil baru kita ganti. Tadi udah selesai belum sih? Udah selesai kan? Coba kita tambahin kata-kata. Iya, ikonnya belum masuk nih. Kenapa? Tunggu, kita cari tahu dulu ya. Contoh lain nggak ada ya? Kalau nggak salah kemarin ada star icon gitu aja ya. Ternyata enggak ya. N. Star. Ini versi berapa sih? Versi 5. Oke, kalau nggak mau kita coba yang kedua ya. Nggak tahu nih kenapa nggak mau. Oh iya, kita kan pakai tag fill, jadi kita pakai yang tengah ya. Info props. Nih baru muncul. Baru kalau udah berhasil kita ganti emailnya. Ya, kita cari di icon material icon. Ini material icon yang ini. Baru kita cari material icon. Baru kita cari iconnya. Gitu. Mail barangkali itu. Ya, mail ya. Ini dia iconnya. Copy. Terus kita paste. Di sini kita ganti. Iconnya jadi mail. Oke, harusnya sudah terganti. Tuh. Oke, kemudian di bawahnya ada apa tadi? Kita tambahin lagi, ada tulisan kayak gini ya. Free trial, terus ada ikonnya juga gitu. Gimana tuh bikinnya? Kita berarti bikin di bawahnya lagi. Tulisannya apa? Kita copy coba. Ini tipografi ya. Ini nggak usah didefinisikan, nggak apa-apa. Satu lagi tulisannya money back garansi uang kembali. Oke, kita lihat dulu hasilnya kayak mana. Tuh, kayak gini kan. Hasilnya kayak gini. Kita kenapa yang atas ini ke samping, terus yang bawah ini turun? Gitu. Bukan kepanjangan. Jadi yang atas ini dia udah ada maksimum, ada size minimumnya. Jadi otomatis ini di atas. Tapi kalau ini dia size minimumnya tuh nggak disediakan gitu. Tipografi, jadi dia lurus terus kayak gitu. Kalau ada 2 tipografi, maka dia bikin baris baru gitu. Maka di sini kita perlu membuat dia layout. Gitu. Bisa pakai stack, bisa pakai nggak pakai stack. Kita pertama coba bikin iconnya dulu, karena di sini ada iconnya. Ada icon kecil nih. Icon.
lihat ada nggak icon yang pakai label. Karena di situ ada nunjukin icon pakai label gitu kan. Ini icon label jadi tombol gitu ya. Bentar. Kalau tidak ada maka kita harus bikin tuh icon pakai label gitu. Oke, kayaknya harus bikin. Jadi kalau memang nggak ada, kita tunjukin cara nyarinya gitu di Google gitu. Cara nyarinya di Google ya mungkin kalau apa kita nggak ngerti lah gitu, kita bisa cari misalkan MUI material UI icon with label, nah kayak gitu. Ya harus bahasa Inggris gitu. Ini cara nyari ya, kalau kita nggak tahu. Kalau kita udah tahu ya ngapain nyari gitu. Contoh nih kita ngambil rekomendasi di Stack Overflow, kita scroll ke bawah, pasti banyak orang yang punya masalah yang sama dengan kita kayak gitu. Nggak ada contoh yang lainnya. Horizontal icon and tag. Nah, ini contoh. Nggak masalah ya kita nyari kayak gini kan. Ini contoh orang bertanya kan, pertanyaan kita sama dengan pertanyaan orang dan pernah ditanyakan orang ngapain gitu. Ternyata ada 64 orang nih yang udah meng-up orang bertanya dengan hal yang sama gitu. Jadi dia punya, saya adalah baru menggunakan material UI katanya kan. Nah, bagaimana membuat icon yang apa ya, alignmentnya berarti sejajar gitu. Dia punya kayak gini sedangkan dari desain developer UI-nya kayak gini. Kode dia seperti ini gitu. Tengok nih. Ada banyak orang yang jawab. Orang jawab nih. Ini orang jawab dan yang nge-up jawaban ini berarti jawabannya disetujui oleh banyak orang, ada 78 orang. Berarti ini jawabannya bagus gitu. Boleh kita ambil. Ini juga dijawab orang pakai grid kata dia. You need to use grid. Something like that. Should work ya. Harusnya bekerja katanya seperti ini. Jadi banyak rekomendasi, ini contoh ya nyari. Ini juga orang nyaranin gitu. Pakai tipografi aja bisa kayak gitu. Caranya kayak gini gitu. Nah, tanpa pakai apa-apa kata dia. Pakai tipografi aja. Jadi banyak gitu. Jadi kita terserah, tapi kalau kita mengikuti Stack Overflow ini, kita pastinya akan jawab yang ini gitu. Karena apa? 78 orang yang udah nge-up. Atau kalau ada nggak orang yang nge-up tapi dapat sedikit gitu. Oh, dia ikut jawab, ini nggak ada yang jawab nih, nggak ada yang nge-up gitu. Dia pakai box. Tapi jawabannya benar juga ini gitu. Terserah gitu. Bisa juga gitu. Banyak. Ini nggak jalan cuma satu, ini tadi cara kalau kita nggak ada harus di sini di Stack Overflow. Oke, terserah lah, kita coba lah ambil cara yang paling buruk inilah gitu ya, misalnya nggak ada orang ngevote gitu, nge-up aja nggak ada gitu, nggak apa-apa, kita coba tes gitu ya misalkan. Oke, kita tes, kita copy aja gitu, ngapain repot-repot gitu, paste di sini. Oke, di sini adalah iconnya kita coba dulu pakai yang mail icon karena udah diimpor. Ini hapus dulu kayak gitu misalkan. Nah nih, berarti ini tagnya, misalkan kita simpan. Kita lihat hasil. Udah jadi belum nih? Harusnya udah jadi kan? Ya udah jadi. Kita pakai warna variannya biar yang kecil. Varian yang kecil itu apa? Misal cek caption. Nah ini, dah. Terus iconnya kita ganti dengan icon apa tadi? Kita bikin icon satu lagi deh. Buka tab baru khusus icon. Itu barangkali iconnya namanya cek ya. Cek. Kalau nggak pasti ya kita coba-coba yang lain. Mungkin cek. Ini ya, cek. Copy. Kita paste di sini. Cek. Oke. Apakah sudah ada hasilnya? Ini kan. Kita ganti nih. Trial nih. Oke. Ini kita pakai jawaban yang paling buruk istilahnya di dalam Stack Overflow aja bekerja gitu. Apalagi kita pakai jawaban yang tadi atas. Jadi banyak cara tadi. Ada yang pakai grid, ada yang pakai div gitu, bisa. Jadi banyak cara. Tuh, jadi kan? Ya, kita tinggal atur size-nya. Ini mungkin ada SX nggak di sini? Tes dulu ya. SX font size misalkan 10 ya, atau biar kecil maksudnya 5 kecil nggak? Itu kecil.
kecil banget, berarti nggak cocok 5. 10 misalkan, sampai ukurannya benar-benar dapat, kurang ya, mungkin 20, cocok lah ya 20 ya, ya lebih cocoknya kayaknya di 18 mungkin. Dah, jadi gitu. Icon check. Color kita bisa pakai primary biar warnanya sesuai dengan primary. Warna primary berarti warna utama gitu. Oke, udah benar? Udah kan? Tinggal geser Nah, tinggal macam mana dia ke ke kanan gitu. Sekarang di sini nih kita nggak bisa ya langsung bisa dia ke kanan gitu. Kita karena ini nilainya bisa sama ya kan, nggak ada diukur-ukur kan, yang jelas bagi 2, maka direkomendasikan kita pakai apa layoutnya, stack. Benar, pakai stack nih. Yang ini bukan yang ini ya, berarti tinggal kita copy aja stacknya nih. Nah, copy stacknya di sini sama tutupnya di sini, stack ya. Ini stacknya belum diimpor, kalau ragu kita copy aja dari sini, stack udah ada semua di sini stack, karena yang lain nggak perlu kan, kita hanya perlu stack. Ini juga ada yang merah nggak dipakai nih, padam, hapus saja. Stacknya row, berarti kalau row dia akan ke samping. Nanti aja ya. Coba kita lihat hasilnya. Oke, sudah. Nah, kalau spacingnya terlalu dekat ya 1 aja misalkan. Kalau terlalu jauh gitu, jarak antara stack. Kalau mau ngasih jarak lagi antara font ini ke sini ya kita bisa pakai ini udah, margin right, margin ke kanan kan, 2 misalkan. Tuh, nggak cocok 2 ya, 1 aja. Tuh, sip, udah bisa kan? Atau 0,5 ya, setengah. Nah, lebih cantik. Copy gitu. Oke. Oke, sekarang kita mau atur ini. Udah selesai ya sebenarnya yang ini ya. Tinggal kita atur stylenya bagaimana dia ada di tengah-tengah gitu ya. Gimana biar dia di tengah-tengah? Pakai apa? Pakai hide. Enggak, margin top. Button. Dikasih margin top. Iya, polanya. Kalau kita lihat di grid sini ada, bisa nggak sih langsung? Kalau dari kita ada, tapi kok coba grid layout, tapi yang startingnya dari tengah, bisa kan harusnya kan? Ini kan? Kalau start justify konten nih, konten isi dalam konten gitu ya, harusnya center. Sama ini alif hitam. Center. Justify konten center. Coba kita tambahin. Berarti kita harus taruh di gridnya. Di grid ini kan, sama dengan center. Apakah dia merusak tatanan bumi? Enggak. Tunggu dulu. Sabar. Ini directionnya row ya, row. Ininya center. Directionnya harus dibuat ya, row. Karena kalau dia nggak didefinisikan dia nanti. Tuh. Itu pakai direction? Iya, directionnya harus didefinisikan. Karena kalau nggak dia, coba kita lihat grid ya. Kita lihat grid nih, apinya, api grid di bawah nih. Kita lihat api grid. Api grid itu directionnya udah row. Jadi sebenarnya row ini nggak perlu didefinisikan, nggak perlu, langsung aja. Tuh. Yang penting align itemnya, jangan hanya justify kontennya. Tuh, gitu. Oke, kemudian kita ini kan tinggal ngasih styles jarak. Ini kan tinggal jarak-jarak aja nih. Jarak ini kalau
coba grid nggak mau ya. Kalau kita mau pakai stack juga bisa nih jarak. Stick yang ke bawah ya. Misal kita stackkan dia dari, berarti kita kalau mau pakai stack kita menjarakan ini kan, menjarakan ini semua kan. Coba kita copy, tapi stacknya itu bukan row lagi, Bukan, bro. diam Bawah aja, harus kolom nggak? dia kolom. Kalau Kolom kolom nggak perlu dibuat kan. nggak perlu ya? Oh, default. Coba kita lihat stack itu apa sih apanya, Default. kita juga nggak apa ya kan. Stack itu apa default directionnya, kita buka apinya di sini, api stack directionnya Kolom. kolom, berarti ke bawah kan, Bawah ya. berarti nggak perlu didefinisikan. Kita coba stack. Jadi ini ada stack besar, ada stack yang kecil. Stack yang kecilnya sampai sini aja nih. Nih, karena ada garis putihnya nih. Tuh. Kita simpan. Kita coba dulu. Udah ada jarak kan? Udah ada jarak. Cuman ini dimakan dia. Jadi, nah, ini karena dimakan dia. Harusnya Ini kan dimakan dia kan? fill dan button satu stack. Benar sekali. Stacknya juga sifatnya row. Gitu, ada stack di dalam stack, nggak masalah. Stack apakah udah benar? Nah, Oke, coba tambah lagi spasinya. spasinya tadi masih satu ya, stack yang atas kan. So, kalau kita tambah 2 ya dia tambah kan. Tuh. Udah selesai kan, nggak mirip kali lah tapi udah mewakili. Ini nanti pakai style, jadi ini nggak perlu terlalu dipelajari lah, karena yang ini nanti itu udah otomatis, gambarnya udah otomatis dari apa yang kita bikin. Oke, kita sudah selesai satu section ya untuk kali ini. Oke, demikian.